Sebenarnya kan gini Mas, awal kita berdiri dari 2012 itu Sri Kandi Pantura gitu, awal kan. Jadi selang beberapa tahun kemudian itu dari pihak Dinas Perindustrian itu menghendaki bahwa harus digabung karena di Mangkang Wetan pun ada gitu. Supaya jadi satu sentra, bagaimana kalau dijadikan satu saja dan nanti bisa bisa bersatu dan kerjasama. Sekalian kalau ada info itu hanya satu gitu. Namanya Sri Kandi Kusuma. Terus kalau yang sebelah sana itu kan Wijaya Kusuma, kalau yang saya punya Sri Kandi Pantura. Terus dibentuk jadi satu menjadi Sri Kandi Kusuma. Iya. Sri Kandi Pantura ya kayak. Iya, Karang daerah pesisir gitu. Wanita-wanita yang ini yang dari pesisir. Yang pertama kali menggagas batik itu siapa? Batiknya dulu ya. Batiknya belum dulu. Ke mangrove-nya. Apa dulunya mangrove dulu, mengolah mangrove dulu apa baru ke batik apa gimana sejarahnya? Sejarahnya itu mangrove dulu gitu. Jadi potensi mangrove di sini itu memang melimpah dan belum ada pemanfaatannya. Jadi dibentuk suatu kelompok untuk memanfaatkan mangrove yang ada. Salah satunya dibikin untuk batik dan kebetulan juga ada yang diolah menjadi jajanan gitu. Kalau dari di 2012 dulu apa Bu yang produknya? Bersamaan sih sama, tapi selang beberapa bulan. Jadi yang pertama itu olahan jajanan malahan. Jadi diolah menjadi jajanan makanan dan setelah itu baru pelatihan untuk pembuatan batik dengan pewarna mangrove. Pelatihan pembuatan batik ya? Iya. Iya. Berlangsung selama 10 tahun ya Bu? Iya, kurang lebihnya. Iya. Bisa dijelaskan maksudnya awal mula berdiri sampai sekarang. Iya. Ya, untuk awal mula berdiri memang kita basicnya bukan dari pembatik gitu ya. Cuman tahu kalau pewarna mangrove itu bisa dijadikan pewarna dari nelayan setempat itu memanfaatkannya untuk ngecat jaring kayak perahu dan lain sebagainya. Nah di situ dari ada anak mahasiswa yang tahu mangrove di sini melimpah dan belum dimanfaatkan, lalu dibentuk ibu-ibu untuk dikumpulkan menjadi satu kelompok untuk membuat batik dan diadakan pelatihan selama seminggu dan dilatih membatik dan kita juga diberi alat dan juga sudah mendapatkan ilmunya, jadi kita lanjutkan sampai sekarang. Jadi awalnya memang belum tahu ya? Belum tahu ya, hanya tahu buat ini gitu, tapi kan tidak tahu kalau untuk pembuat ini gitu, untuk pembuat pewarna batik. Awalnya dulu tahunya dibuat apa Bu mangrove-nya? Tahunya hanya misalnya yang jajanan itu hanya dikonsumsi, direbus dan dikonsumsi, dikasih kelapa parut, kurapan gitu, dimaem.
Tapi kalau setelah ternyata kita dapat ilmu juga, itu juga bisa menjadi kerupuk, bisa menjadi tepung, bisa menjadi sirup dan lain sebagainya gitu. Itu. Nah, ya, maksudnya mangrove itu bisa segala jenis olahan gitu. Iya, tapi jenisnya beda gitu. Jadi memang mangrove itu banyak jenisnya dan penggunaannya pun beda-beda. Kalau yang ini yang saya gunakan untuk pewarna batik ini yang jenis Rhizophora, dan itu hanya digunakan untuk pewarna dan tidak dikonsumsi. Dan kalau yang jajanan itu yang Bruguera atau Avicennia juga itu untuk olahan jajanan gitu. Untuk kebiasaan biasanya masyarakat pesisir itu kan mengolahnya olahan hasil laut gitu ya. Iya. Misalkan ikan, udang, Iya. atau semua tangkapan nelayan lah. Iya, iya. Nah ini bisa mengolah mangrove-nya itu. Iya, ada caranya kan. Misalnya kalau yang batik berarti kita ambil dari Rhizophora itu dari buahnya yang jatuh dan hampir membusuk begitu, misalnya jatuh tidak tumbuh hampir membusuk, nah kita punguti, kita cuci, kita jadikan pewarna, kita rebus beberapa jam, baru setelah kepekatannya dapat baru kita jadikan untuk pewarna. Tapi kalau yang jajanan misalnya ya kita ambil buahnya terus kita rebus rebus dulu baru dikupas. Setelah dikupas itu harus melalui proses penawaran. Nah, penawarannya itu bagaimana? Direndam selama 2 hari 2 malam, baru sambil digonta-ganti airnya baru bisa dijadikan olahan begitu. Iya. Terus banyaknya manfaat tanaman mangrove ya. Iya. Selain untuk mencegah abrasi, bisa juga olahan buah-buahnya jatuh yang nggak tumbuh itu iya. bisa dimanfaatkan. Iya, betul. Kalau ini soal batiknya ini sekarang sudah berjalan 10 tahun. Iya. Apakah dulunya memang di ibu-ibu wilayah Mangunharjo. Mangunharjo? Iya. Apakah semuanya basicnya pembatik, apa hanya ibu rumah tangga aja? Dulunya itu ibu rumah tangga, setelah mendapatkan ilmu itu jadi menjadi kegiatan gitu. Oh, ada yang memberikan pelatihan? Waktu itu ya. Kita kan memang basicnya dari sini enggak pembatik gitu. Kalau Jadi ibu sini biasanya ngapain? Apa awalnya nelayan apa? Maksudnya mengolah tangkapan ikan apa? iya, ada yang membuat kerupuk, ya ada kerupuk udang itu, terus ada yang bikin ikan asin dan lain sebagainya gitu. Terus akhirnya belajar Batik mangrove. Mangrove. Yang tadi pakai buah dari mangrove jenis Rhizophora. Iya. Untuk mengambil buahnya Bu, jalan ke Di belakang rumah kita ini, belakang rumah sudah tambak, jadi sudah padat untuk mangrove-nya. Iya. Nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh, di belakang rumah saja sudah banyak sekali itu melimpah. Nah, Dulunya aja ini tambah rumah ini. Iya, dulu tambak, baru terus dari bapak itu dibuat pembuangan sampah. Setelah itu diuruk, terus dijadikan rumah-rumah gitu. Jadi belakang itu persis tambak juga gitu. ya biasanya tambak-tambak di sini tambak apa? Tambak ikan, tambak udang. Ikan sama udang. Iya. Ikan bandeng. Ikan bandeng sama udangnya kan alami juga. Kalau dulu memang sebelum terjadi abrasi itu memang ditanami udang windu. Jadi yang tahun berapa? 1997 itu ya
Itu kita Jaya, orang Krismon. Kampung. Orang Krismon itu di luar Krismon kita Jaya. Dia ini pewarnanya murni dari buah. Iya, murni, kita nggak ada campuran. Cuman setelah diwarna baru difiksasi. Difiksasi itu dikunci dengan air kapur gitu aja sih. Udah kan warna mangrove itu kalau sekali muncul warnanya apa aja? Kan Cok- ada yang coklat. warna-warni. Oh, itu yang di dalam warna biru itu kebetulan nyoba dari pewarna tanaman gunung, indigo vera. Oh, dari tanaman juga. Iya, dari tanaman juga. Kalau yang mangrove jadinya coklat seperti ini ya. Coklat tua dan coklat muda. Tambah lama, tambah tua. Khas Mangunharjo sini ada beberapa model. Oh, banyak sekali. Kita pokoknya gini, dengan pewarna mangrove dengan motif mangrove itu khas kita gitu. Jadi di luar nggak ada yang punya. Warna mangrove. Ya, dengan motif mangrove juga itu. Dan alam sekitarnya, ikan masuk, cumi-cumi masuk, Iya, dan nelayannya iya, juga masuk. iya, ini ada kura-kura, ada apa namanya ikan, kepiting ini gitu. Sekarang yang tahu udah sampai mana? Yang tahu sampai mana? Kalau dulu kan kita dari 2012 itu sampai 2015-17an ya. Itu kita sering kedatangan tamu juga, kan kita juga dibikinkan websitenya itu dari anak-anak Kesemat gitu, sering ngajak tamu ke rumah juga, itu juga Sampai luar negeri. dari sampai apa sih kedutaan gitu luar negeri sing mana Jepang, Malaysia. iya Jepang, Malaysia belum ya, Jepang, Australia gitu. Australia? Iya, Pertama kali responnya iya. dia seperti apa? Dia seneng, bangga juga Takjub gitu. apa? Iya, kok bisa gitu ya. Dengan pewarna alam ya. Dia sebelum ke sini kan edukasinya juga menanam juga gitu. Ada acara penanaman, baru kita lihatkan hasilnya. Dan di situ dia terkejut dan terkesima gitu, ternyata bisa gitu. Jepang, Australia. Iya. Sebelah sini ya, Bu, ya? Dan sekarang kalau boleh tahu selembar kain ini dijualnya berapa, Bu? Untuk selembar kain itu 250. Iya. Yang cap. Tapi kalau yang tulis itu bisa lebih. Nah, kalau ini kategorinya apa? Ini cap. Oh, cap. Iya, cap itu yang di stempel pakai itu. Oh, ini tadinya distempel semuanya. Iya, dari Kalau warnanya baru awal ini kan putih. Setelah putih baru dicap, stempel kan, cap gitu. Setelah dicap baru dicelupin di warna menjadi warna coklat. Nah, setelah warna coklat ini yang kita inginkan ini kita tutup. Ya, ini menutup, namanya menembok. Setelah ditutup, nah ini kan sudah, terus nanti diwarnai lagi. Jadi akan menjadi lebih tua yang luarnya. ini Gitu. jadi sedang nutupin yang enggak Yang diinginkan. ini nanti Yang ditutup diinginkan. warnanya ini nanti. Ini warna ini yang ditutup warnanya. Yang ini dasar ini kan ini ya. Nah, ini ditutup karena kita menginginkan ini warnanya gitu. Ya, sudah penuh, baru kita celup lagi, dan dicelup lagi yang luar ini lebih tua lagi nanti. Nggih. Ada berapa step sih, Bu, prosesnya? Prosesnya pertama mordanting. Setelah mordanting baru mendesain. Setelah mendesain baru mewarnai. Setelah mewarnai nanti mau apa sih fiksasi. Setelah difiksasi itu mengunci warna supaya warnanya itu tidak pudar. Nah, setelah difiksasi baru ditembok. Setelah ditembok ini nanti terus dicelup lagi supaya yang dalam sama yang luar itu beda. Nah, setelah dicelup lagi baru difiksasi lagi. Setelah difiksasi baru dilorot. Nah, melorot itu menghilangkan malam yang ada di semua kain ini. Oh, yang selapat itu. Semuanya ini dari Oh, yang malam. timbul-timbul ini? Iya, malam semuanya ini Jadi nanti sudah dihilangkan. jadi
Motif ya Bu ya. Iya, terus kan hilang ya. Terus ini tadi kan ini hilang jadi putih. Terus ini hilang jadi coklat dan yang ini nanti lebih tua lagi. Kalau ndak mau dibikin misalnya coklat muda berarti tadi fiksasinya pakai air kapur, tapi kalau mau yang coklat tua ini nanti pakainya air tunjung. Begitu. Air tunjung itu seperti tawas tapi berwarna. Berwarnanya itu hitam kayak hijau gitu. Nah sekarang nih dalam membatik, proses pembuatan batik mangrove ini, kendala kesulitannya Bu dan senangnya itu di mana? Sulitannya dulu Bu, baru senang. Senangnya kalau laku keras. Kalau laku keras kita seneng. Tapi kendalanya yaitu karena kita prosesnya lama. Jadi untuk kelasnya itu menengah ke atas ya. Jadi untuk warga sekitar itu tidak banyak yang ini apa namanya yang ya kasarannya minat gitu ya, karena biasa dia kan pakainya yang sintetis yang murah gitu untuk iya untuk bahan baku kita pewarnanya melimpah. Untuk malam dan kainnya kita nyari di Pekalongan itu. Ada filosofinya nggak Bu yang didesain? Yang didesain ada sih. Ini kan temanya Bu, satu kain satu tema apa? Satu kain satu tema ya. Apa ya? Kalau yang ini yang Mimilan Mintuno itu ada kita. Oh saya tahu Mimilan Mintuno, hewan laut yang kecil. Iya, ya itu kan hewan yang selalu berdua ya, tidak bisa dipisahkan. Nah di situ. Itu kita juga ada motif yang seperti itu. Oke Bu, dari kelompok Kusuma Sri Kandi Kusuma. Nah ini perwakilan. Ada harapan enggak Bu? Apa pesan yang ingin disampaikan buat warga Kota Semarang atau yang di luar Kota Semarang, atau ada yang buat pemerintah? Harapannya supaya lebih dikenal saja, lebih dikenal luas lah. Walaupun kita memang dari 2012 sampai 17-an itu dari luar apa namanya luar negeri, terus luar Jawa juga itu banyak tamu yang datang. Harapannya Kota Semarang dulu lah yang lebih supaya tahu bahwa di sini itu ada batik mangrove itu. Untuk warga Kota Semarang yang berminat dengan batik mangrove yang kita punya, itu datang saja ke Mangunharjo RT 1 RW 1 Kecamatan Tugu Kota Semarang, tidak jauh. Sambil jalan-jalan ke Pantai Mangunharjo dan Kelurahan Mangunharjo. Untuk harga kisaran 250 itu yang cap, dan yang tulis bisa lebih.